Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa syukran wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya hingga akhir zaman. Pada malam hari ini kita bertemu kembali Bapak-bapak di kelas tahsin Al-Bidayah ya, di Masjid Al-Bidayah. Bagaimana kabarnya Bapak-bapak pada malam hari ini? Alhamdulillah. Semangatnya masih sama ya Pak? Masih semangat. Nah, jadi kita di sini akan mempelajari atau melanjutkan apa yang sudah kita ambil di pekan kemarin. Di pekan kemarin kita sudah mengambil makharijul huruf, sudah dimulai dari apa itu pengertian makharijul huruf, kemudian masuk ke makhraj halq, ya, makhrajul halqi atau makhraj tenggorokan, al-jauf bagian mulut, kemudian al-halqi atau al-halqu rongga tenggorokan, kemudian yang terakhir kita sudah masuk ke lisan ya, lisan atau lidah. Nah, di lidah ini kita sudah mengambil beberapa materi di bagian lidah. Nah, kemarin kita sudah sampai di huruf ro kalau nggak salah ya Pak. Dan Anda sudah sempat kirimkan juga di grup tentang bagaimana cara atau bagaimana bacaan qori ketika membaca huruf ro. Jadi ketika bacanya itu tidak terlalu keras, tidak terlalu bergetar lidahnya, bergeraknya lembut, tipis ya. Tipis saja bergeraknya, sedikit getarannya. Nah, seperti yang Anda ingatkan di pekan kemarin ya Pak, karena semuanya sudah mempunyai buku, jadi sayang kalau misalnya nggak dimurojaah. Nah, maka dari itu pekan kemarin sempat Anda ingatkan untuk dimurojaah, karena akan Anda tanya ya Pak satu persatu secara acak tentang makhraj-makhrajnya. Nah, alhamdulillah Pak Budi di sini udah ngirim nama-namanya. Jadi Anda akan pilih secara acak insyaallah. Kita pakai 5 menit untuk murojaah insyaallah. Yang pertama dari Pak Ridwan. Masuk. Sakit. Oh, sakit ya. Berarti Pak Mantri. Siap. Suntik dan suntik Pak. Ya, Pak Mantri, makhraj atau tempat keluar di tenggorokan itu dibagi menjadi 3. Iya, ada 3 bagian, yaitu apa aja, Pak Mantri? Kalau kemarin nggak masuk. Itu yang sebelumnya lagi yang Iya. bagian Apa ya? kalau kemarin nggak dibahas itu. Iya. Sebelumnya lagi 2 pekan yang lalu untuk makhraj tenggorokan. Itu insya Allah kok. Itu lidah. Sebelumnya lagi. Oh, iya. Jadi ada 3 bagian. Bukan hurufnya ya Pak, 3 bagiannya apa aja? Iya. Dibantu ya, dibantu sama Pak Agung. Pak Agung, ada Pak Agung? Ada Pak. Yang paling gede Bandung. Iya, makhraj tenggorokan ada 3, dibagi menjadi 3 apa aja, Pak Agung? Bawah, tengah, sama atas. Iya, bawah, tengah sama atas. Kalau di tengah hurufnya apa Pak Agung? H tipis sama ain. H tipis sama ain, betul. Masya Allah ya, di murojaah berarti alhamdulillah sama Pak Agung. Nah, lanjutnya satu lagi ya, terakhir mungkin. Insya Allah gampang-gampang soalnya ya Pak. Pak Watin. Langsung Pak izin. Oh iya. Pak Rian, ada Pak Rian?
Varian untuk lidah, makhraj lidah, tempat keluarnya di lidah ini dibagi menjadi 4. Nah, 4 ini apa aja? Pangkal, 1. Tepi, 2. Ujung, 1 lagi. Sama Tengah, masya Allah. Nah, jadi untuk lisan atau lidah dibagi menjadi 4 ya, mumtaz, masya Allah. Untuk pembahasan hurufnya sudah dibahas kemarin, kita sudah sampai huruf ro. Nah, jadi kita akan berusaha sedikit di lisan ini. Diingat-ingat di bagian paling belakang itu ada huruf o. Depannya sedikit ada huruf kaf. Jangan disamain tempat keluarnya. Karena kalau disamain tempat keluarnya, jangan sampai huruf kaf ini dibaca menjadi o, ko. Nah, jangan sampai dibaca menjadi o. Tetapi taruh paling belakang, jangan sampai ada keluar angin sedikit pun. O. Nah, habis itu kaf maju sedikit. Ka, o, ka. Terus selanjutnya ada huruf jim, ada huruf shin, ada huruf ya yang bertempat di tengah lidah, bertempat di tengah lidah. Dan pengucapannya untuk huruf jim ini adalah dia menempel ya ke langit-langit. Adapun huruf ya dan huruf sya dia tidak menempel ke langit-langit. Jadi kalau ja itu ditempel ke langit-langitnya, tengahnya aja ya. Depannya nggak usah ikut-ikutan. Depannya atau ujung lidahnya nggak usah ikut-ikut. Jadi dia akan menukik. Ja, tengahnya aja. Ja, sya, ya. Jadi ujung lidahnya tetap di bawah. Kemudian itu di tengah. Lalu berikutnya ada yang hurufnya ini ada di tepi lidah. Tepi lidah yaitu huruf bo. Cara pengucapan yang bagaimana kemarin sudah dijelaskan. Huruf bo tepi lidah bagian belakang ya. Tepi lidah bagian belakang itu menyentuh gigi geraham atas belakang. Gigi geraham atas belakang yang paling ujung. Antara kiri atau kanan. Kiri atau kanan atau boleh dua-duanya kalau bisa kesulitan. Tetapi kebanyakan dari kita itu memakainya sebelah kiri karena mudah. Tapi mungkin ada yang memakainya mudah sebelah kanan, nggak apa-apa juga, dipilih aja. Nah, jadi belakangnya ditekan. Caranya adalah di sini ditekan, yang belakangnya. Adapun depannya tetap di depan gini, tetapi dia nggak sampai ditekan ya. Tetap naik tapi nggak ditekan. Jadi yang menekan ini cuma belakangnya, sampingnya aja, samping tepi lidah ya. Ke gigi geraham, bo, jadi kayak ditekan, bo, dan nggak perlu monyong ketika mengucapkannya. Jadi kelihatannya tebal tapi nggak monyong, bo. Jangan sampai kita monyong ketika mengucapkannya, bo. Nah, itu keliru ya. Karena monyong ini cuma ada di huruf waw atau huruf yang berharokat dhamma, ya. Kalau bu, iya monyong. Tapi kalau bo sama ti itu enggak monyong. Jadi diusahakan ketika mengucapkan huruf bo, jangan sampai mulut kita ini maju, ya, bapak-bapak. Terus kemudian berikutnya kita sudah mengambil juga di huruf lam ya. Huruf lam, huruf nun dan huruf ro ini ada yang mengatakan makhrajnya sama atau tempat keluarnya sama karena terlalu dekat ya, saking dekatnya. Makanya di sini dijelasin kalau yang lam itu yang atas, di paling atas gusi. Nah, habis itu nun turun sedikit setelah huruf lam. Jadi la, na, la paling atas ujungnya. Habis itu na turun sedikit ya. Sama-sama masih di gusi. Jangan sampai menaruh lidahnya ini di gigi. Jangan sampai taruh lidahnya di gigi, tapi di bagian gusi, bagian gigi seri dua atas ya, naik. La sama na. Kemudian ada huruf ro juga, dan untuk huruf lam semuanya dibaca tipis. Jangan sampai membacanya tebal. Al tebal ya. Tetapi al kecuali di lafzul jalalah yaitu kalimat Allah ya. Lafaz Allah itu dibaca tebal. Allah. Nah, itu tebal. Kemudian berikutnya ada huruf nun ya. Huruf nun masih sama, di bawah sedikit dari huruf lam. Lalu yang agak sulit kemarin mungkin yang bapak-bapak ketika mengucapkannya adalah huruf ro. Huruf ro posisinya masih di bagian atas juga ya. Cuma bedanya dia ada dua model. Yang pertama
tebal dan yang kedua tipis. Kalau misalnya tebal itu seperti kalau yang digambar kita lihat di sini bagian belakangnya seperti ikut naik ya, bagian belakang lidah. Nah, jadi ro, jadi kayak melengkung ro. Nah, adapun yang tipis dia dari posisi belakang lidah masih sama turun, habis itu langsung ke bagian gusinya ya, ri tanpa ada intonasi tebal ya. Kemudian pada malam hari ini insyaallah kita akan mulai mengambil di bagian ujung lidah kembali, di bagian pangkal dua gigi seri atas. Nah, kalau mungkin misalnya bapak-bapak ada yang bertanya-tanya apa itu yang dimaksud pangkal? Yang dimaksud pangkal ini adalah tempat tumbuhnya gigi ya, bapak, tempat tumbuhnya gigi seri 2 atas ya. Jadi 2 gigi seri atas kita rasakan kalau menggunakan ujung lidah kita ini, di atasnya ada gusi, di bawahnya ada gigi. Nah, di antara itu namanya tempat tumbuh gigi. Tempat tumbuh gigi. Oleh karena itu lidah dia letakkan di situ. Nah, di makhraj ini ada 3 huruf. Kalau sebelumnya cuma 2, 1 ya atau 3 yang di bagian tengah lidah. Nah, di sini ada 3 huruf, yaitu ada huruf so, ada huruf sa, sama ada huruf za. Nah, jadi kita rasakan pertama kita coba taruh dulu. To ya. Karena bisa baca ya. Mansan. Kok turun lidahnya tadi? Nah, kita di sini ada to, ada da, ada ta ya. To, ada da, ada ta. Nah, jadi kita rasakan di sini kita taruh dulu lidah kita di antara gigi sama gusi. Nah, itu tempat tumbuhnya gigi. Taruh ujung lidahnya di situ. Nah, udah ditaruh, baru habis itu kita ucapkan to. Habis itu ada da, sama ada huruf ta. Nah, untuk huruf ta sama huruf da, ta sama da ya, ta sama da. Ta aja ya, huruf ta ini sifatnya adalah hamas ya. Ta ini hurufnya sifatnya hamas, yaitu ketika mengeluarkannya sama seperti huruf kaf, yaitu keluar angin sedikit, ada celah sedikit di situ, dikeluarin angin sedikit aja, jangan sampai keluarnya terlalu banyak. Jadi kalau misalnya kita udah taruh di antara gusi sama gigi kita, di tempat tumbuhnya gigi udah taruh lidahnya di situ, kita ucapkan huruf ta. Nah, itu ada angin sedikit keluar dari ujung ya, dari ujung lidah. Ta. Kalau misalnya sukun at. Nah, kita mulai dari huruf to dulu ya. Adapun huruf to ini sama kalau kita lihat di gambarnya yang tebal-tebal ini. Jadi yang tebal-tebal ini kelihatannya lidahnya di bagian belakang itu agak naik. Nah, jadi untuk memberikan intonasi atau memberikan kesan tebal ya. Jadi ketika mengucapkan huruf to, walaupun sama makhrajnya to sama ta, tapi bentuk lidahnya ini berbeda. Karena ta ini tipis, bukan huruf tebal, bukan huruf isti'la. Adapun huruf to ini adalah huruf tebal. Nah, maka karena itu kita naikkan sedikit tadi seperti huruf ro tebal di bagian belakang, jadi to. Nah, ini belakangnya agak naik sedikit, to. Dan huruf to ini sama, kalau misalnya bukan berharokat dhammah atau bukan bukan ketemu huruf waw sukun, maka jangan monyong diucapkannya. Jadi to, ti. Jadi yang harus dilatih adalah oleh bapak-bapak ketika mengucapkannya huruf to ini tebal, maka usahakan lidah ini kalau kita kasih gambaran seperti di buku itu melengkung ya. Jadi yang bagian belakang ini agak menukik, jadi bagian tengahnya turun, tapi belakangnya ini kayak mengucapkan huruf o. Jadi o ini kan agak belakang gini, tetapi keluarnya bukan di tempat huruf to ya. Jadi to. Nah, bagian belakangnya agak naik sedikit. To. Yang penting kita sudah menaruh hurufnya di tempatnya dulu ya Pak, tempat-tempat. Nah, jadi kita coba seperti biasa. Kita coba latihan di huruf to. Nah, ini nggak ada layarnya ya. Jadi
Insya Allah udah pada hafal mungkin ya Bapak. Di halaman 45 ada. Ya. Di halaman 45 ada. Ada 45. Oh iya betul. Untuk satu Beda sedikit. Beda Pak. Beda Pak. Biasanya top jadi an. Oh iya. Baik, oh sini ada ya. Insyaallah. Nah, jadi kita coba di huruf to ya, huruf to. Kita lihat di sini to ini di lembar keduanya ya, baris ketiga. O. Nah, jadi kita coba bisa diikuti setelah anak mengucapkan ya. To ti tu ato. Nah, jadi ketika mengucapkan huruf to sukun ini juga Bapak, usahakan vokalnya itu jangan ke e ya, jangan ke e seperti huruf da, huruf dal, ada. Nah, adapun huruf to dia lebih ke o, ato, waro, natowi, jangan nate, bukan ate, tapi nato. Coba kita coba lagi, to ti tu ato. Toni tokona minal mutoni mati toni to minal mutoni mati toni to. Nah, jadi seperti itu untuk huruf to. Yang harus diingat adalah huruf to ini ketika dia sukun jangan sampai dia jadi e ya, atau tambahan hurufnya jadi e. Ate. Iya. Ate atau minal minal mutani, tetapi minal mutoni mati toni to. Jangan sampai dia ke e ya. Nah, jadi ini untuk huruf to. Semoga nanti bisa dipraktikkan ketika membaca ta'awudz ya. A'udzu billahi minasyaitonir. Nah, jadi perhatikan nanti ketika kita latihan di akhir itu posisikan lidahnya sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari pada malam hari ini ya, Bapak. Nah, kemudian selanjutnya ada huruf da. Nah, huruf da ini kemarin ada yang salah ya di pekan kemarin anehnya kan ketika mengucapkannya. Jadi huruf da itu sama tempat keluarnya, yaitu di tempat tumbuhnya gigi. Da, tempat tumbuhnya gigi ya. Da. Nah, tetapi jangan terlalu berisi ya. Da, jangan terlalu ditekan. Jadi seperti biasa keluarnya secara santai aja mengalir. Da. Kalau misalnya orang Indonesia ya, orang Indonesia ini kebanyakan ketika mengucapkan huruf da atau huruf da itu tempat keluarnya adalah di tempat huruf nun. Huruf nun tadi di mana Bapak-bapak? Ingat huruf nun? Di gusi ya, di bagian atas. Nah, itu orang Indonesia kebanyakan mengucapkan huruf da itu di tempat huruf nun. Jadi di gusi ditaruhnya. Nah atau nada. Jadi sama antara makhraj huruf nun sama huruf da ya. Sedangkan huruf da ini aslinya adalah di tempat tumbuhnya gigi, bukan di gusi. Nah, jadi da. Jadi jangan sampai keliru nanti ketika membacanya. Terbiasa ya, karena mungkin sudah terbiasanya ditaruh di gusi, jadi ditaruh di gusi terus. Nah, jangan dibiasakan Bapak, karena sudah tahu kalau huruf da ini aslinya adalah tempatnya di tempat tumbuhnya gigi, maka diletakkan di tempat tumbuhnya gigi, jangan di bagian gusi ya. Da di du bad. Nah, kalau misalnya ditaruh di gusi itu kedengaran bedanya ketika sukun ya. Bade. Nah, kalau misalnya
bagian tempat tumbuhnya gigi, bade, sama bade. Nah itu kerasa kalau misalnya dia disukunkan. Jadi ketahuannya ketika disukunkan. Kalau mungkin misalnya pas lagi baca, mungkin kelihatannya sama ya, hampir sama. Da sama da. Cuma kerasa kurang aja ya ketika ininya. Jadi dipraktikan, kita coba di halaman 45 lagi di huruf da ya, da. Di lembar pertama ini ya, di lembar pertama bagian bawah. Nah, sudah dapat semua. Di halaman 45. Coba dadidu ad. Dipraktikkan ya Bapak, tempat lidahnya di mana tadi ujung lidahnya, di tempat tumbuhnya gigi, jangan sampai di atas. Dudan dani dadna. Nah, ini jadi harus latihan ketika pindah lidahnya ya. Duda ini masih posisinya di tempat tumbuh gigi. Da, ni. Nah ini dari naik lidahnya tadi di tempat tumbuhnya gigi naik ke atas. Da, ni. Jangan disamakan tempatnya da, ni. Kayak misalnya sama-sama di atas semua jadi da, ni. Nah, tapi bedakan da, ni. Jadi ini namanya olahraga lidah ya Pak. Dibiasakan ketika mengucapkannya agar terbiasa. Da, ni, da, nah, naik lagi. Da, masih sama di tempat tumbuhnya gigi. Da, habis itu nah langsung naik ke atas karena posisi nun di gusi ya. Di gusi. Coba kita coba lagi. Du, dani, dadna. Minal mudni madidan danida. Jadi kayaknya masih ada yang masih di gusi ya Bapak, karena kedengarannya seperti ketika sukun, yaitu kedengaran bedanya. Nah kemudian da sama ta ya, da sama ta di sini disamakan karena da sama ta ini tipis ya, berbeda dengan huruf to yang tebal. Walaupun ujung lidahnya sama, cuma karakternya aja berbeda. Sifatnya ya, sifatnya. Kalau to tadi tebal, jadi belakangnya seperti naik, menukik, membuat cekungan. To. Adapun huruf ta, dia belakangnya seperti biasa ya, posisi tidur. Ta. Dan sifatnya adalah hamas, yaitu keluar angin sedikit ketika mengucapkannya. Ta. Nah, jangan juga mengucapkan huruf ta ini di bagian gusi juga ya. Ta. Nah, habis itu jangan juga dia naruhnya di ujung gigi ya, ujung gigi bagian bawah ini, ujung gigi. Ta. Nah, lidahnya malah keluar di antara ujung gigi. Ditaruh di situ ta, to. Nah itu ta sama to jangan sampai ditaruhnya di ujung gigi. Akan tetapi ditaruhnya adalah di tempat tumbuhnya gigi agar tidak keliru ya mengucapkannya Bapak. Jadi usahakan ketika mungkin kalau sebelumnya biasanya pakai naruh huruf ta itu di ujung gigi, maka letakkan di tempat tumbuhnya gigi di bagian atas. Diubah sedikit-sedikit ya. Nah, kita latihan di halaman 45 lagi. Masih di halaman atau di lembar pertamanya. Jangan lupa ditaruh di tempat tumbuhnya gigi, tempat tumbuhnya gigi. Tatitu at tutan tanitatna minal mutnimati tantanita. Nah, untuk pengucapan hamesnya alhamdulillah sudah bagus ya Bapak di sini pada malam hari ini, karena sudah tepat saya atau sesuai
Jadi ketika mengucapkan hamas tidak terlalu banyak atau tidak terlalu banyak angin yang keluar ketika mengucapkannya. Dan alhamdulillah sudah diperhatikan Bapak-bapak tadi, sedikit keluarnya aja ya. Jangan terlalu berlebihan. Tati tu at. Nah itu berlebihan at. Nah, itu berlebihan ya. Jadi sedikit aja tipis. Kalau misalnya tempat keluarnya itu di tadi ujung tempat tumbuhnya gigi, maka biasanya tipis ya. At. Kalau misalnya naruhnya di bawah atau di ujung gigi sini ya, di ujung gigi, maka itu keluarnya bisa banyak at. Nah, jadi jangan sampai naruh di ujung gigi, tetapi di tempat tumbuhnya gigi. Nah ini yang sudah kita ambil di posisi tempat tumbuhnya gigi ya, tempat tumbuhnya dua gigi seri atas. Yang harus kita ingat adalah huruf ta, huruf da, sama huruf o. Adapun huruf da dibiasakan jangan sampai ditaruh di tempat huruf nun. Nun itu di gusi. Adapun huruf ta di tempat tumbuhnya gigi, ya, antara gigi sama gusi. Nah itu yang harus paling difokuskan ketika mengucapkan huruf da. Kemudian kita lihat di huruf i atau di bagian selanjutnya, yaitu ada dua gigi seri bawah, lalu suara keluar melalui celah di antara dua gigi seri atas. Nah ini sama ya. Jadi ketika mengucapkannya keluar angin, keluar suara ya. Yang pertama semuanya harus ditidurin ya. Huruf sa, huruf so, sama huruf za ya. Lidahnya ini ditidurin, jangan sampai diangkat. Jangan sampai naik ke atas ya. Jangan sampai miring ke kiri bawah kanan ditempelin. Jangan. Nah, posisinya benar-benar di dua gigi seri bawah. Nah, posisi lidah udah di situ aja, nggak usah kemana-mana, nggak usah nggak usah kemana-mana. Kecuali di pengucapan huruf so ya. Huruf so ini so. Jadi sama seperti huruf-huruf tebal yang lain ya. Dia seperti ada anginnya tuh lebih berkumpul di bagian dalam ya. So. Adapun huruf za sama huruf sa ketika mengucapkannya anginnya lepas saja ya. Sa mendesis ya, sama za juga za. Ya, za, sa. Intinya adalah di sini lidahnya itu jangan kemana-mana, tidurin semuanya lidahnya ya. Kecuali di huruf so ini cuma anginnya lebih banyak ya, anginnya, intonasinya lebih tebal, atau karakternya ini sifatnya tebal. Coba so. Coba lagi Pak, so. Jangan dijadikan so ini huruf so ya atau sa tapi dijadiin o. So. Tapi dijadiin karakternya tebal agar berbeda dari huruf sa. Biasanya kedengaran ini kalau misalnya dia nanti sukun. Kalau sukun, kalau misalnya dibacanya sa, itu nggak ada bedanya ya Pak. Biasanya di surat Al-Fatihah ihdina atau tasydid ya. Ihdina. Nah, ini masuk ke huruf so. Kalau orang biasa bacanya ihdina siro. Nah, ini huruf so ya. Padahal huruf so tetapi berharokat kasroh. Jadi dibaca tebal. Ihdina si. Nah, ihdina siro. Karakternya tebal seperti yang ini terkumpul di dalam mulut. Jadi ditempelin ujung lidahnya ini ditempelin ya Bapak-bapak ke dua gigi seri bawah ya. Dua gigi seri bawah, di bawahnya lagi malah dua gigi pokoknya di antara tempat tumbuhnya. Posisi lidah jangan naik. Tetapi karakternya mulut ketika mengucapkan huruf so tebal. Nah, kita coba di ini ya, ini kedengaran biasanya di huruf kasroh yang berharokat kasroh atau sukun ya. As. Nah, kalau misalnya sa as. Kalau misalnya so as. Dan jangan dimonyongkan juga aus. Nah,
Aus. Tetapi tetap biasa ya. Selama dia bukan berharokat dhammah atau bertemu dengan huruf waw sukun, maka jangan dimonyongkan. Nah, kita coba di huruf so-nya di sini di lembar kedua ya. Huruf so di bagian pertama, baris pertama. So si su as. So si su as. Coba lagi. So si su as. So si su as. Anak ingat juga ya. Jadi ketika mengucapkan huruf so ini jangan jadi show ya. Show. Nah itu susah. Iya. Karena Anda juga sering dengar ya. Show. Jadi kalau misalnya kita transliterasi ya ke bahasa Indonesia itu bukan SYO ya, bukan SIO tapi SHO. So ya. So. Nah, jadi jangan sampai ketika mengucapkannya show. Nah, huruf sya ya. Huruf sya seperti yang kita tahu tadi atau sebelumnya kita udah pernah bahas. Huruf sya ini di mana Bapak-bapak? Huruf sya posisinya di mana? Tempat keluarnya tengah. Iya. Tengah jadi naik ke punggung tapi nggak nyampe nyentuh ya. Ini huruf sya. Sya kita rasakan tengah lidah kita naik. Sya. Nah, ada pun huruf so semuanya turun. Jangan sampai dinaikin tapi mulut ini terus terisi ya. So. Semuanya turun, jangan ada yang naik kayak huruf sya. Kalau sya ini naik. Kalau huruf so jangan dinaikin sama sekali, turun semua. Cuma angin ini mulut ini terisi angin ya, tebal. So, kayak angin ada terkumpul. Aus. Seperti angin ini mulut ini terisi oleh angin ya. Tebal, sangat tebal. Coba lagi. So, si, su, aus. So si su as. Su, so, ni, sos, na. Su ni sos na. Minal musni masi so ni so. Minal musni masi so ni so. Jadi untuk pengucapannya masih banyak ya Bapak-bapak. Ketika mengucapkannya jadi huruf sya, tapi nggak apa-apa, nanti insya Allah kita akan berlatih terus agar terbiasa ketika mengucapkannya tidak menjadi huruf sya. Kemudian selanjutnya ada huruf za ya. Huruf za sama posisinya ditidurin ya. Ditidurin lidahnya, di ujung lidahnya ditidurin. Bersama dengan huruf sa ya. Za sama sa ya. Kalau misalnya orang Sunda jadi ja ya. Ja itu posisinya ada di bagian tengah lidah. Ja. Adapun za semuanya tidur. Lidahnya ini tidur, gak bergerak kemana-mana dan menyentuh ke bawah. Nah, jadi kita langsung coba aja untuk huruf za ya. Huruf za Bapak-bapak. Huruf za ini ada di halaman pertamanya ya. Di bagian akhir ro za. Kita coba. Za zi zu az. Zu za zani zazna. Minal muzni maziza zaniza. Nah, jadi ini yang harus diperhatikan adalah ketika dia perpindahan lidahnya ya Bapak-bapak. Dilatih minal muz ini turun semua. Muz ni naik langsung ujung lidahnya ke bagian gusi atas langsung. Muz dari semua yang tidur semua langsung naik. Ni muzni. Jadi itu latihan, kita harus latihan terus ya Bapak agar bacaan kita semakin bagus. Kemudian huruf sa sama kita latihan juga di sini. Insyaallah gampang kalau huruf sa ya. Bapak sa.
coba di bagian akhir ya, di halaman pertama. Sa si su as. Yang harus diperhatikan juga oleh bapak-bapak adalah makhraj al-jawfnya ya. Jadi ketika mengucapkan huruf A, mulutnya dibuka, jangan sampai cuma kedengaran suara aja. Sa si su as, ya, mulut ini gak ada pergerakan sama sekali, tapi dibuka. Sa si su, sa si su, biar kedengarannya lebih bagus ya. Sa si su as. Susan sanisasna. Minal musni masisa sanisa. Nah, ini juga yang harus diperhatikan Bapak ketika mengucapkan huruf ini ya. Sa sukun tadi, minal mus. Nah, mus ini jangan dibiarkan monyongnya ya. Karena sebelumnya mu ketemu sa. Ya, jangan jadi musni. Nah, itu monyongnya keterusan. Jadi ketika huruf sa langsung tarik lagi. Minal mus. Ya, langsung ditarik lagi dari monyong. Munya ini monyong, langsung tarik lagi huruf sa, karena huruf sa ini bukan huruf monyong ya. Minal mu ketemu sa. Minal mus. Jangan diterusin musni. Sekali lagi coba. Minal musni masisa sanisa. Masya Allah, udah paling bagus ya Bapak. Nah, ini jadi untuk di bagian lidah yang tidur ya. Jadi semuanya turun, jangan sampai naik ya ketika mengucapkan huruf-hurufnya. Kemudian kita lihat di bagian lidah, ini adalah bagian lidah yang terakhir ya Bapak ketika mengucapkannya, yaitu punggung ujung lidah pada posisi menempel di ujung dua gigi seri atas. Nah, ini baru ujung gigi seri atas ya. Jangan sampai ini adalah makhrajnya tak tadi yang Anda bilang ya, tak. Jangan sampai tak ini ditaruh di bagian ujung. Akan tetapi ditaruhnya ini tempat tumbuh gigi. Nah, adapun yang huruf tempat ujung gigi seri atas, nah ini ada lagi ya, huruf dho, huruf da, sama huruf ta ya. Bagaimana cara mengucapkannya? Ketika mengucapkannya, keluarin sedikit ya Bapak. Ini lidah, ujung lidah. Nah ini gigi, nah sedikit aja. Pertama ada huruf dho. Dho ini sama karakternya tebal, huruf dho. Nah terus ada huruf da nggak tebal ya. Jangan sampai seperti yang sebelumnya. Huruf ta dijadiin o ya, to. Tapi tebalnya beda ya, antara da sama dho. Walaupun tempat makhrajnya sama, tetapi berbedanya adalah sifatnya, yaitu sifatnya tebal. Dho tebal, da enggak. Dho sama da tipis ya, da dho. Nah, kedengarannya biasanya nanti ketika dia sukun al, nah itu da. Kalau tebal al ya. Nah, ini yang harus banyak dilatih agar bacaannya terbiasa ketika mengucapkannya. Jadi nanti kita setelah menyelesaikan makhraj ya Pak, atau makhrijul huruf, nah ini kita harus sering latihan agar dilihat atau diingat-ingat kembali ya, agar tidak keliru ketika mengucapkan huruf-hurufnya. Nah, seperti yang tadi Anda bilang, huruf da itu tempatnya di tempat tempat tumbuhnya gigi, bukan di gusinya. Nah, sekarang kita coba di huruf dho, kita masukin ke dalam contohnya. Huruf dho ya. Huruf dho di lembar kedua, di baris keempat. Dho, ri, dhu, al. Dhu, dho, dhani, dhodna.
المذن مذيضا ظنيضا من المذن مذيضا ظنيضا. Nah, jadi seperti itu untuk mengucapkan huruf dha. Karakternya tebal ya Bapak-bapak, jangan sampai dha ini seperti huruf dza. Biasanya kedengaran itu ketika sukun al, bukan ad. Kalau tipis dia ad ya, ad. Nah, selanjutnya kita masukkan kita latihan di huruf dza. Tadi udah dha, sekarang dza. Dza ya. Di halaman pertama, dzabidu ad. Dzabidu ad. Dzani dzna. Minal mudni mabidhan zanidha. Minal mudni mabidhan zanidha. Oh ya, Masya Allah, udah pada bagus untuk tidaknya ya. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada huruf ta. Nah, ta ya, ta. Untuk pengucapannya ta ini nggak terlalu mendesis ya, nggak seperti huruf sa. Kalau sa ini kedengaran banget mendesisnya, sa. Kalau ta enggak, ta at. Karena ujung lidah kita yang di bagian seri ya, at. Coba kita masukkan ke bagian latihan. Tafitu at. Tafitu at. Tutafani fatna. Susani tasna. Minal mutni mati fani fa. Minal muslimati samsamisa. Nah, jadi seperti itu untuk makhraj di bagian ujung gigi ya, ujung gigi seri atas. Nah, yang nggak ada berarti adalah ujung gigi seri bawah ya, bahwa ujung gigi seri bawah itu nggak ada. Nggak ada di situ ujung gigi seri bawah. Jadi ini untuk makhraj al-lisan. Kita udah selesai dari makhraj atau tempat keluar huruf-huruf di bagian al-lisan atau lidah. Nah, jadi alhamdulillah kita sudah menyelesaikan di bagian al-lisan dan kita di murojaah kembali ya. Tersisa di sini ada asy-syafatain sama ada al-khayshum. Insyaallah gampang ya. Di sini juga hurufnya sedikit, jadi anak akan ambil. Kita coba di syafatan. Syafatan ini adalah dua bibir. Syafatan atau syafatain ya, keduanya sama. Syafatan adalah kedua bibir, yaitu ketika mengucapkannya oleh huruf keluar karena pengaruh bibir kita, pergerakan bibir kita ya. Jadi bibir kita ini bergerak. Nah, kita lihat di sini makhraj ini terbagi menjadi dua bagian. Nah, yang pertama adalah bibir bawah bagian dalam pada posisi menempel dua gigi seri atas. Nah, jadi ini yang membedakan antara ini ya, ketika mengucapkannya orang Sunda ya, ketika orang Sunda mengucapkan fa itu bibirnya ditutup, pa, ya, pa. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ketika mengucapkannya fa adalah fa. Nah, ini bibir bawah ini bertemu sama ujung gigi seri atas ya. Jadi ini menempel ke ujungnya, fa. Kalau misalnya ditutup maka jadi pa ya. Ini pa sama fa. Jadi mulut ini dibuka dulu, kemudian sentuh bibir ini bawa ke ujung gigi seri atas ya, ujung gigi seri atas. Fa. Nah, coba kita contohkan. Fa fi fu af. Fa fi fu af. Fu fa fani fafna. Fu fan fani fafna. Minal mufni ma fi fa fani fa. Minal mufni ma fi fan fani
di sini nggak ada yang jadi pa ya. Alhamdulillah. Itu jadi untuk huruf fa, ingat-ingat jangan sampai mulut ini tertutup ketika mengucapkannya menjadi fa ya. Nah, kemudian di sini ada selanjutnya kalau tadi kita bibir ketemu dengan gigi seri. Nah, yang kedua ini adalah bertemunya kedua bibir dalam keadaan tertutup. Nah, dalam keadaan tertutup ini ada pertama huruf ba. Ya, ba sama pa sama ya, ba. Makanya kalau orang Arab ketika menerjemahkan huruf P ya, itu menjadi ba kadang-kadang ya, antara ba atau fa biasanya. Ba ya, Balembang atau Palembang biasanya. Nah, jadi untuk ba ini dua-duanya tertutup, ba. Dan jangan dikasih tekanan ya ketika mengucapkannya, ba. Nah, itu terlalu berlebihan ya. Jadi mengalir ketika mengucapkannya ba. Nggak usah dikasih tekanan, ba. Nggak usah dikasih seperti berlebihan seperti itu. Jadi biasanya tertutup, kemudian mengucapkan ba. Nah, huruf ba ini termasuk dari karakternya adalah memantul ya bapak-bapak, memantul. Maka ketika dia sukun dipantulkan, abe. Nah, coba kita langsung latihan ya di huruf ba. Babi bu abe. Bu ba bani babna. Nah, jadi untuk ba ini ketika bertemu dengan tanwin ya, tanwin bertemu dengan huruf ba. Nah, ini tadi ya bacanya keliru. Dia menjadi ini ya, mim ya. Tanwin bertemu dengan huruf ba menjadi menjadi mim. Nanti untuk hukumnya kita menjelaskan kembali kenapa dia bisa menjadi ini di pelajaran tajwidnya, insyaallah di hukum-hukum tajwidnya. Nah, jadi kita coba lagi bu bam bani babna. Minal mubani mabibam bani ba. Nah, untuk di huruf ba ini sebenarnya ada ikhtilaf ya Bapak-bapak ketika tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf ba. Nah, ini ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama ketika mengucapkannya. Ada yang mengatakan kalau mengucapkannya ini nggak ditutup bibirnya. Misalnya bu bam. Nah, itu susah tapi ya. Nah, jadi nanti itu nggak kita pakai di sini. Itu ditutup, nggak ditutup bibirnya atau diberi furjah namanya, dikasih celah. Jadi seperti itu. Oh, bukan ba ya, afwan. Di huruf mim, ba di. Nah, itu biasanya mim ketemu ba di iklab ya. Ba di. Nah, jadi nggak ditutup. Nah, itu agak susah tapi nanti Anda juga nggak pakai itu. Jadi kita pakai yang seperti biasa ditutup bibirnya. Selanjutnya kita bertemu dengan huruf mim. Nah, bertemu mim ya, mim sama ditutup. Mim, waw. Nah, kalau waw nggak ditutup ya, waw itu dimonyongkan. Nah, mim, ma itu masih ditutup. Nah, kita coba masukkan di latihannya di lembar kedua ya. Ma mimu am. Mu mam mani mamna. Nah, tanwin bertemu dengan huruf mim, maka dia masuk ya. Minal mumni mami mani ma. Kemudian di sini kita lihat huruf waw. Huruf waw kedua bibir dimonyongkan ke depan dengan membuka sedikit celah. Huruf waw ya. Nah, ketika mengucapkan huruf waw kesalahannya adalah tidak dimonyongkan. Jadi ketika misalnya membaca yauma, kalau misalnya bibirnya nggak dimonyongkan karena males ya atau bagaimana,
Jadi yau, jadi lebih ke o, yauma. Nah, jadi harus dimonyongkan ketika mengucapkannya agar tertunaikan ya. Yau, bukan yau. Nah, kalau misalnya malas jadi kalau nggak dimonyongkan jadi o ya. Yauma harus dimonyongkan. Yauma. Coba kita langsung masukkan ke latihannya. Wawiwu au. Wuwani wauna. Minal muni mawi wawani wa. Baik, Masya Allah. Nah, itu untuk huruf waw ya, Bapak-bapak. Jadi ketika tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf waw, dia didengungkan atau dimasukkan. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada pembahasan tentang al-khayshum. Nah, ini al-khayshum yang sering Ana jelaskan di awal. Al-khayshum ini adalah getaran di hidung ya. Getaran di hidung ketika mengucapkannya. Nah, huruf-huruf di khayshum ini apa? Ada huruf nun ya, huruf nun atau huruf mim atau semua yang dibaca dengung ya. Semua yang dibaca dengung seperti ang ya. Ang itu misalnya mio. Nah, itu keluar di hidung. Mio. Nah, jadi untuk huruf mim sama nun kita sudah bahas. Kalau mim tadi makhrajnya di mana Bapak-bapak? Mim, bibir ya, ditutup bibirnya. Mim. Kalau nun, ya di gusi atas ya. Nah, jadi dia punya dua tempat keluar. Kecuali jadi semua huruf ini punya satu tempat keluar aja, kecuali dua huruf ini ya, mim dan nun. Mim dan nun punya dua tempat keluar, yaitu di al-khayshum, di rongga hidung, sama di bagian lidah ya, di lidah dan bibir. Mim di bibir, nun di lidah. Lidah di dua gigi seri atas, gusi ya, di gusi seri atas. Nah, jadi seperti itu. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan di bab makharijul huruf ya Bapak-bapak. Jadi Ana minta mungkin nanti dimurojaah kembali nanti karena akan Ana tanya di pertemuan berikutnya. Dan yang perlu diperhatikan atau difokuskan kembali adalah di huruf-huruf tebal seperti ro, huruf to, huruf so, huruf do, huruf to. Nah, jadi kita mengucapkannya mulut ini terisi ya, tebal. O, so, do. Nah, jadi seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan Bapak-bapak sebelum kita latihan? Insyaallah di pekan berikutnya kita akan masuk ke bagian sifat huruf. Nah, jadi setelah kita mempelajari makhraj atau tempat keluar huruf, nah jadi huruf ini juga punya sifat atau karakter ya. Karakternya seperti apa? Nah, salah satunya yang sering kita atau Anda sering tekankan adalah tebal ya. Karena ini gampang untuk tebal. Nah, nanti ada lagi kayak seperti hamas, habis itu ada rokhwa, mengalir, habis itu ada jahar jelas, ada yang enggak jelas ketika mengucapkannya. Ada yang ditekan ketika mengucapkannya, syiddah. Ya. Ini yang ini kan bedanya kan satu kan ada yang di bibir ya. Ya. Satu lagi ada yang di pangkal hidung. Iya. Cara memulai atau mungkin dia keluarin pangkal hidung, dikeluarin di bibir itu seperti apa ya? Untuk pengucapan huruf mim tersendiri dan huruf nunnya, Bapak-bapak, itu otomatis sebetulnya. Iya. Otomatis kalau misalnya kita mengucap huruf ma, kita tutup hidung kita. Am. Nah, ini hidung terasa bergetar ketika mengucapkannya. Itu otomatis ya. Nah, yang enggak otomatis adalah huruf-huruf lainnya justru. Misalnya huruf so. Huruf so ketika mengucapkan kalau hidung masih bergetar itu keliru. So. Nah, di situ misalnya huruf ja. Nah, ini hidung aturan enggak bergetar. Kalau bergetar dia itu berarti keluar dari rongga hidung namanya ya. Jadi otomatis kalau misalnya mim dan nun, ma, am. Nah, ini kena hidung. An. Nah, itu kena ya. Nggak mungkin dia nggak keluar dari rongga hidung.
yang harus diperhatikan adalah makhrajnya aja, Bapak. Nah, tadi di mana, nun di mana, yaitu di gusi atas ya. Ada huruf mim itu di bibir. Nah, jadi kalau huruf-huruf lainnya nanti yang biasanya lebih ribet lagi ya, Bapak. Ketika huruf mat ini ada yang mengatakan bahwa dia bukan huruf khoisyum ya. Jadi ketika mengucapkannya jangan sampai masuk ke hidung. Susah, tapi agak susah ya. Jadi harus banyak latihan. Paling gampangnya adalah ketika membaca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mi-nya ini dari hidung masih kerasa mi. Nah, habis itu i-nya yang panjang itu enggak dari hidung. Alamin. Nah, nunnya lagi baru di hidung. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu paling jelas. I-nya ini kalau misalnya masih bergerak atau berubah ketika hidung kita tutup, nah itu masih kena hidung. Alamin. Nah, itu masih kena hidung. Tapi kalau misalnya kita tutup, nggak bergetar pas i-nya, nah itu maka bukan dari hidung. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baru nunnya kena. Nah, itu jadi agak ribet ya. Nggak apa-apa, latihan aja seiring berjalan waktu ya, insyaallah. Jadi kita tahu dulu aja teorinya. Ada lagi Bapak-bapak sebelum kita latihan? Seperti biasa latihannya kita masih di surat Al-Fatihah ya. Kemarin kita sudah ambil Ar-Rahmanir-Rahim. Kita ambil sampai Maliki Yaumiddin ya, karena ada kita kan sudah ambil Maliki Yaumiddin juga ya. Maliki Yaumiddin belum ya? Belum. Berarti ada dua lain ya. Maliki Yaumiddin. Nah, Maliki Yaumiddin ini perhatikan nanti di huruf da-nya ya. Da itu posisinya bukan di tempat huruf nun. Maliki Yaumiddin di, tapi di. Maliki Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Anda pengennya ngambil sampai huruf so ya, tapi nggak apa-apa, nanti kita satu-satu aja sambil masuk ke sifat huruf juga karena waktunya terbatas. Jadi Anda akan baca dulu ya untuk dicontohkan Bapak. Nanti kemudian berikutnya diulang, Anda bacakan 2 kali aja ya, 2 kali baca. Baru habis itu satu-satu. Kemarin sudah ambil dari kanan, sekarang kiri lagi. Kemarin kiri kan sebelumnya lagi. Dua pekan yang lalu. Kita coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi diperhatikan tempat-tempat keluar hurufnya ya. Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Perhatikan di huruf da-nya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Hanya tipis ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Jadi kita langsung mulai dari Pak Rais. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Masya Allah bagus ya Pak Rais.
Tas. Bagus. Tapi Anda sedikit ingat ya Pak, murid Anda pernah anak-anak SD kalau nggak salah, yaitu ketika mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu usahakan ketika mengucapkannya jangan sampai bacanya malah menjadi new ya, new rajim, karena mengunyahkan bibir. New rajim. Jadi seperti wow bacanya new ya, new rajim. Nah, tetapi tetap biasa aja. Nirro, bukan dimonyongkan. Tapi sudah bagus tadi. Nah, kemudian teman tadi Bagus siapa? Suntik lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. tipis Alhamdulillahi rabbil alamin. ditekan lagi a-nya Alhamdulillahi rabbil alamin. Jalan lagi Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. ya. Jadi di huruf A ini ya, ditekan lagi ya, posisinya di tengah seperti yang ditekan a. Ya itu alamin. Ya itu. Nanti dilatih lagi aja. Selanjutnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. jangan dikasih angin ya ketika mengucapkannya huruf da Pak. Maliki yaumiddin. Jangan dikasih celah middin. Coba lagi maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Jadi anginnya itu dihilangkan ya, kalau bisa. Maliki yaumiddin, middin. Jadi posisi lidahnya udah benar, cuma anginnya aja jangan sampai nanti seperti huruf ta ya, huruf ta. Maliki yaumiddin. Jadi kayak ada hamisnya atau angin sedikit keluar. Nah, itu harus dihilangkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Masyaallah, udah bagus. Jadi imam dulu. Selanjutnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. baik, udah bagus. Cuma tadi di roh pertama jangan terlalu bergetar ya Pak. Tadi roh yang lainnya udah bagus, masya Allah. Tadi di a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nirrajim, jangan nirrajim. Berikutnya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. A-nya ditekan sedikit. Alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. A, bil a. Alhamdulillahi
bagus ya Pak, hanya bagus, cuma di huruf A-nya aja nanti. Ain. Nah, lihat lagi huruf Ain. A. Ya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Baik. Udah bagus, Masya Allah juga Pak. Selanjutnya Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. ya, jadi bisnya ya Pak, Bismillah itu posisinya jangan kemana-mana lidahnya, turun semuanya. Bis, jangan ditebelin juga, bis, jangan juga syak, jadi bis. Nah, jadi santai keluar aja, bis. Bismillah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iya, di huruf H ya Pak, huruf H sama huruf A-nya. Nah, ini harus dilatih lagi, nggak apa-apa. Juga bingung ya kasih contohnya yang A, yang jelas agak ditekan di sini. A. Kalau permisalannya itu aja yang Anda tahu ya. Kalau misalnya secara khusus Anda juga kurang tahu ya. A. Nah, ini seperti yang ditekan. A. Bukan di A, bukan seperti ada hentakan, bukan dihentak ya. Bukan, tapi kayak ada yang neken di sini. Kalau misalnya kita tahu nga, nah itu turunin lagi. Kalau nga itu di atas. Nah ini a. Iya. Jadi harus dilatih lagi kalimatnya dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iya, bagus insyaallah. Mantap. Udah boleh pulang. Lanjut ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Al-ha, jangan sampai ke ada k-nya gitu ya. Al-ha, tapi al-ha tipis. Alhamdulillah. Ha biasa, ha. Jangan ditekan kayak al-ha. Jadi ada k-nya gitu, ha. Nah, al-ha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ya, udah bagus insyaallah. Tadi di ha-nya aja ya Pak, ha tipisnya. Nah, ya juga saya dengar juga ya kalau ha itu jadi al-ha ya. Jadi kayak ada k-nya sedikit ya. Karena ada tekanan dikit. Tapi seharusnya dia mengalir aja al-ha. Jangan terlalu ditekan banget al-ha. Nah, jadi kayak ada perubahan makhraj ya. Selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman
Rahim Maliki Yaumiddin. Coba Ar-Rahmanir-Rahim, Pak. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, insyaallah bagus. Nah, jadi Anda tadi ingat jangan sampai monyong ya Pak ketika mengucapkannya Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan Ar-Rahmanir-Rahim nir. Nah, jangan sampai monyong. Posisi lidah ya posisi bibir sama aja ya karena fathah. Bedanya dia turun, mungkin rahangnya turun. Ni-nya ini turun. Ni ro, ni ro, ni ro, ni ro. Ar-Rahmanir-Rahim, Nir-Rahim, Nir-Rahim. Jadi jangan monyong ya. Kalau monyong itu berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kepanjangan dua harokat aja Pak. Dua harokat aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Oh, ya, Masya Allah semangatnya ya Pak. Bagus. Jadi bapak yang lain ya. Bapak yang lain nggak usah malu ya. Nggak usah malu. Keluarin aja suaranya ya. Kalau salah nggak apa-apa. Kalau bagus ya Masya Allah. Nah, bagus banget. Mantan story itu. Nasi story ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ya, jadi mau dimonyongin lagi ya biar Pak. Maliki yaumiddin. Jangan yau, jangan bawah yau, tapi yau ke atas yau. Nah, iya seperti itu Pak. Jadi jangan sampai jadi ke o ya, yau, tapi yau. Berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Jadi maliki yau. Maliki yaum. Nah, maliki yau. Maliki yaum. Ya, jangan sampai maliki yau. Kalau bibirnya kurang monyong, itu jadi seperti itu ya, maliki yau. Nah, tapi kalau monyong sesuai maliki yau. Wawunya ya Pak. Berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hi-nya tipisin lagi. Hi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Hi-nya lagi tipisin. Ar-Rahim, Ar-Rahman. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Jadi sudah bagus ya Pak bacaannya, hanya tipis tapi dikonsistenin ya Pak. Ar-Rahmani Rahim. Hi, dua-duanya tipis. Jadi jangan ditebelin salah satunya. Dulunya tetap dibaca tipis. Jangan sampai Ar-Rahmanir Rahim. Hi-nya yang kedua jadi tebel.
tapi tetap dibaca tipis ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Dua-duanya tipis ya. Udah bagus bacanya, insyaallah. Lanjut. Ya. Iya, terus. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya, jadi yang harus diperhatikan ya Pak, jangan sampai dipukul rata semua. Alhamdulillah hanya pertama tipis, alhamdulillah. Nah, habis itu hi-nya keikutan tipis, padahal seharusnya tebal. Alhamdulillahi, hi. Nah, tebal ya. Jangan sampai dipukul rata, alhamdulillahi, hi. Jadi tipis, rabbil alamin. Jadi itu yang dinamakan olahraga mulut ya Pak. Jadi harus cepat perpindahannya. Baik, berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Baik, masyaallah. Bagus Pak, tuntas ya. Bagus bacaannya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim, rahim, rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Jadi hanya ya Pak, hanya udah bisa tipis, cuma harus dikonsistenin ya. Dikonsistennya Ar-Rahmanir-Rahim. Hi yang kedua tipis juga ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan Ar-Rahmanir-Rahim. Rahim, rahim, him tipis. Nah, tapi kalau ya jangan dimaju ditebelin salah satunya. Allah. Nah, yang pertama yang tebel atau yang keduanya tebel. Ar-Rahmanir-Rahim. Hi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, nah bagus. Insyaallah. Nah, Iyyaka Tadi lupa aja, sekarang mau dibaca semua. Ya, silakan Pak. Alhamdulillah dulu.
Saya 84 ya kayaknya. Jadi itu untuk pembahasan makhorijul huruf di bagian makhorijul huruf kita udah selesai ya Pak, alhamdulillah. Jadi Anda minta jangan lupa dimurojah lagi makhorijul huruf karena makhorijul huruf ini penting dipakai ketika membaca Al-Quran. Kita sudah tahu tempat keluarnya, maka itu dipraktekkan. Jangan sampai kita membuat tempat keluar sendiri ya. Terutama misalnya tadi di huruf da yang kita biasa pakai itu di gusi, da. Padahal seharusnya di tempat tumbuhnya gigi, da. Nah, jadi dipraktikkan kembali karena kita mempelajari Al-Quran atau membaca Al-Quran itu sesuai dengan talaki ya, talaki atau dengan guru. Jadi kita mendengar dari guru kita mendengar dari guru terus sampai ke Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu membaca Al-Quran? Dan Rasulullah SAW membaca Al-Quran itu sesuai dengan bacaannya Jibril ya. Bacaannya Jibril alaihissalam. Inna qara'nahu fattabi' Qur'anah. Nah, jadi kita membacakan Al-Quran itu maka ikutilah wahai Nabi Muhammad ya. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Nah, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah itu katanya. Jadi ketika dibacakan Nabi Muhammad SAW Quran oleh Jibril, nah maka Nabi Muhammad ini mengikuti bacaannya Jibril sesuai dengan apa yang diturunkan. Nah jangan sampai oleh karena itu kita mengucapkan atau membaca Al-Quran ini tidak sesuai dengan apa yang dibaca oleh Nabi kita. Makanya dimurojah kembali tempat-tempat keluar huruf ini karena ini penting. Nanti akan dipakai terus ya. Misalnya tadi huruf nun di mana, huruf mim bagaimana, huruf ja bagaimana, ini harus diulang-ulang terus agar kita semakin bagus bacanya. Nah sebelum tutup ada yang ingin bertanya lagi, Bapak? Kaitan mengenai makhraj dengan penulisan ke bahasa Indonesia itu kan seperti syaw itu SH ya, kemudian shin itu SD. Tapi ada beberapa yang itu yang menurut insya Allah itu pakai ya, itu gimana? Jadi untuk penulisan ya, penulisan Al-Quran menggunakan bahasa Indonesia itu sebenarnya adalah tujuannya mempermudah aslinya ya. Tujuannya aslinya mempermudah. Tetapi ini catatan juga ya. Jadi kita nggak boleh membaca Al-Quran dengan menggunakan ya transliterasi bahasa Indonesia. Misalkan ada yang tersebar ya di ini apa namanya di Quran itu Quran yang bahasa Indonesia, yang apa namanya memang ditulis SY gitu kan yang Bismillah, tulis Bismillah. Nah itu nggak boleh kita pakai Quran itu untuk membaca untuk menghafal karena kita membaca ini menggunakan huruf-huruf Arab karena huruf-huruf transliterasi ini tidak sesuai apabila dimasukkan ke tajwid atau makhorijul huruf. Adapun tadi orang yang menulis insya Allah menggunakan SH. Nah kalau misalnya kita sering lihat itu sebenarnya kalau Indonesia insya ya pakai SY. Tapi kalau misalnya di luar itu biasanya pakai SH ya. Tergantung sebenarnya ya, tergantung negara yang ditinggali. Mungkin di negara tersebut biasanya dipakai itu SH. Nah sebenarnya itu tidak mempengaruhi ya Pak. Asalkan ketika kita pengucapannya ini betul. Bukan insol ya, tapi insya tetap betul. Adapun untuk tulisan-tulisan itu tidak mempengaruhi, kita harus tetap membaca sesuai bacaan Al-Quran. Insya ya, insya huruf hijaiyah tempat keluarnya di mana. Jadi seperti itu ya Pak. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Kalau yang surat Al-Fatihah surat terakhir itu Ya. harus disambung atau enggak ya Ustaz? Begitu ya. Ya, ini juga ada perbedaan pendapat ya Bapak. Ada yang mengatakan sebenarnya itu nggak boleh dipisah sama sekali. Nah, itu tergantung perbedaan riwayat juga. Adapun yang kita tahu sebenarnya karena kita juga nggak bisa menyambung nafas ya. Ada juga yang membacanya Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, sampai ghairil maghdubi 'alaihim enggak kuat.
dia pengen nyambung artinya diulang lagi ghairil maghdubi. Nah, jadi seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya siratal ladzina an'amta 'alaihim di situ ayat ya. Di situ ayat. Habis itu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu ayat lagi. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kita ingin mempermudah, apa-apa di situ di stop. Tapi kalau afdolnya bagusnya disambung ya, Bapak. Afdolnya bagusnya disambung. Karena sesuai kebanyakan riwayat atau kebanyakan kita mendengar sanad-sanad itu jarang dipisah. Tapi kalau memang keadaannya nggak kuat, bacaannya nafasnya terbatas ya Bapak, nafasnya nggak kuat, itu nggak apa-apa dipisah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apalagi yang bagian terakhirnya nih ini ya. Karena kalau misalnya kita sambung, habis itu kita tahu nafas kita nggak kuat, takutnya terputus di tengah-tengah. Nah, ini malah menimbulkan mudarat atau kekeliruan yang lebih parah ya. Waladdallin nggak kuat di situ. Iya. Jadi seperti itu ya, Pak. Ada lagi? Ya. Ini tadi ada pembacaan dari kemarin sih, pembacaan waw. Ya. Ketika wawnya sukun. Ya. Naninu. Itu pembacaannya nu atau memang dipanjangkan? Kan dia sukun. Naninu atau naninu. Kalau ada waw dipanjangkan. Tidak, bibirnya mengikut waw. Dia kan kena waw. Nu. Ya. Atau nu aja. Nu masuk ya, nu. Berbeda kalau misalnya tadi sa ya. Ya. Us. Oh iya. Us. Sa kan mengikuti sa. Kalau ini Iya. berarti cuma karena wawnya tidak dibaca waw tapi dapat harokat. Iya, dapat harokat ya. U-nya. Apa namanya? Al-jauf ya, makhraj al-jauf yaitu di mat ya. Di huruf mad. Nah, di huruf mad seperti yang kita pelajari di makhrajul huruf bagian al-jauf. Untuk A itu seperti senyum ya. A, kalau U nah itu monyong, kalau I rahangnya turun ya. I. Berarti tidak dianggap huruf tapi dianggap mat. Mat ya. Betul. Paham. Ada lagi? Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita cukupkan ya untuk pertemuan pada malam hari ini. Jangan lupa dimurojah kembali karena di pekan depan insya Allah setiap awal ini kita akan murojah sedikit dengan soal acak ya Bapak, soal acak. Jadi dibaca-baca kembali. Ini yang juga acak. Kalau udah sering dibaca, insya Allah kuat ya. Sering dibaca, sering dipraktikan, langsung tahu tuh. Misalnya huruf sa di mana? Oh di sini. Langsung tahu ya. Yang penting sering dibaca, habis itu langsung praktekkan. Cara paling gampang mengingat itu adalah dengan dipraktekkan ya Pak. Langsung dipraktekkan. Jadi kita cukupkan pertemuan pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi,